Hanya Engkau yang kami andalkan Bapa dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan yang teguh, Engkaulah batu karang yang kuat. Pengharapan di dalam-Mu tidak akan pernah sia-sia ya Bapa. Itu seperti sebuah sauh atau jangkar yang dilemparkan ke dalam tabir. Yang pengharapan di dalam-Mu itulah yang membuat kami tetap berdiri, tetap teguh, tetap bertahan, tetap bertekun dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Welcome back untuk Yustar yang sudah kita kangenin selama ini. Ya, Yustar selalu ada di dalam doa-doa kita. Bersyukur waktu kemarin sempat kandungannya itu ya agak bermasalah, mengganggu dia sehingga dia nggak bisa ke gereja selama beberapa waktu. Dan bersyukur sekarang udah baik ya, Yustarnya udah enakan ya. Oke, welcome back Yustar. Saya mau nanya, siapa di sini yang WNA? WNA, ada nggak yang WNA? Kalau ada yang angkat tangan loh, Joyce. WNA. Yang WNI siapa WNI? WNK? Oh, apa itu Joyce WNK? Warga, kalau Bu Ervin tahu WNK itu apa? Warga negara kerajaan. Warga kerajaan. Oke, ya. Saudara, kita semua tinggalnya di mana sih? Di surga atau di dunia? Di dunia, betul. Kita tinggalnya di dunia. Ada calon song leader di sana ya. Gak perlu pakai mic. Ya. Jadi pada hari ini saya mau mulai ya mengatakan, oke. Ya. Kita ini hidupnya di dunia, saudara ya. Tapi kita bukan dari dunia. Kalau maksudnya kita nih hidup memang di sini ya, kenyataannya kita ada di sini, tapi kita bukan dari dunia. Nah, kalau di Yohanes 17 ayat 14 sampai 16 ya, kalau ini ada di sini ayatnya, saya bacakan aja saudara ya. Yohanes 17 ayat 14 sampai 16 dikatakan, ini yang ini firman Tuhan, ini Yesus sendiri yang berkata ya. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ini adalah doanya Yesus sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani. Ini doanya. Setelah dia berdoa ini selesai, amin. Terus dia ngajak murid-muridnya ke Taman Getsemani. Nah, di sini salah cuplikan dari doanya Yesus ya, dikatakan. Yesus berkata, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, ini Yesus lagi mendoakan murid-murid Kristus gitu ya. Nah, murid-murid Kristus saat itu yang ada 12 orang dan ada 70 orang. Nah, kita ini adalah juga murid-murid Kristus. Amin, saudara. Ya, dari murid-murid Kristus mereka mengabarkan Injil. Akhirnya kepada nenek moyang kita, mereka percaya. Nenek moyang kita juga jadi murid-murid Kristus. Mereka mengabarkan Injil sampai turun-temurun sampai kita ini ada banyak sekali orang Kristen di dunia ini. Ups, ini kenapa bunyi ya?
Jadi kita ini kalau bahasa Inggrisnya saudara, next ya Rika. Bahasa Inggrisnya enak ya, kalau bahasa Inggris kadang-kadang tuh bahasnya dibuat judul tuh enak. Next, bukan? Oh no, sebelum ini ada? Nggak ada. Sekali. Apa mungkin aku lagi mundur dikit mundur. Oh, mungkin saya edit terus saya lupa kirimkan. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya in the world but not of the world. Enak kan ya? Dengar ya. We are in the world but not of the world. Nah, jadi di situ kita bisa melihat kewarganegaraan kita. Emang kita ini orang WNI gitu ya, saudara ya. Kita ini orang warga negara Indonesia, tapi kita bukan dari dunia. Kristus sendiri berkata demikian ya. Karena apa? Karena kita termasuk warga kerajaan Allah. Orang-orang yang telah ditebus, yang sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan menuju kepada terang Tuhan, kerajaan terangnya. Sehingga sesungguhnya kita ini warga kerajaan sorga. Amin saudara. Yang percaya boleh bilang ke kanan kirinya sekarang, kamu warga kerajaan sorga, aku warga kerajaan sorga. Ya. Nah, Efesus 2 ayat 19, next ya. Warga negara surgawi, dikatakan di Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, tadinya mungkin kita orang asing, kita terpisah dari Tuhan gitu ya, karena dosa-dosa kita, karena kelemahan kita, dan kita belum percaya kepada Tuhan. Namun begitu kita percaya kepada Kristus, Tuhan memilih kita ya, dan Dia memberikan iman ya, sehingga kita memampukan kita untuk percaya. Kita pun pindah kewarganegaraan saudara ya, menjadi warga negara surgawi. Nah, dan karena kita warga negara surgawi, Paulus berkata di 1 Petrus 2 ayat 11 bahwa kita ini pendatang di bumi saudara ya. Jadinya ya, kita jadi pendatang. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhi keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di sini di 1 Petrus 2, kalau saudara baca nanti ya dari awal sampai akhir, Paulus mengingatkan jemaat untuk kita tuh hidup itu sebagai pendatang yang baik gitu ya, yang menjaga hidupnya, hidup benar gitu, supaya karena kita ini pendatang di bumi. Orang pasti lihat kalau pendatang terus kita hidup seenak-enaknya, kita ini juga ya nggak jadi contoh yang baik gitu. Supaya Paulus mengingatkan supaya kamu hidup yang benar, jangan mengikuti keinginan daging, hidup yang benar, jadi teladan gitu. Jadi sebenarnya kita saudara ya di sini bahwa status kita udah berpindah pada saat kita percaya kepada Kristus. Kita bukan lagi dari dunia, tapi kita adalah warga kerajaan Allah. Nah, kalau dulu mungkin hidup kita dengan cara-cara dunia, ya. Mudah-mudahan sekarang enggak ya saudara ya. Kalau masih selama Anda hidup masih ada kesempatan untuk bertobat, Tuhan pasti ingatkan. Roh Kudus pasti ingatkan untuk ayo bertobat. Kamu masih salah ini. Kamu masih hidupmu masih belum benar ini. Pasti Roh Kudus ingatkan. Kalau dulu sebelum kita percaya kepada Kristus ya kita dari dunia. Kalau dari dunia hidup kita gaya hidupnya ya ikut dengan cara-cara dunia gitu ya. Cara-cara dunia contohnya apa gitu ya. Misalnya dalam hal kekayaan gitu ya, mengejar uang, harta, jabatan, popularitas untuk bahagia, itu contoh-contohnya ya saudara ya. Sementara kalau caranya Tuhan, caranya yang diajarkan firman Tuhan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi yang penting untuk kebahagiaan kita, kebahagiaan sejati itu adalah mengumpulkan harta di surga, ya, melakukan hal-hal yang kekal, yang bersifat kekal. Nanti kita bakal bahas lagi apa sih itu hal-hal yang bersifat kekal, gitu ya. Kalau dari dunia mungkin caranya yang untuk bahagia ya kejar uang, harta itu yang paling penting, jabatan, popularitas gitu ya.
Nah kemudian apalagi sih contohnya, cara-cara dunia, gaya hidup dunia. Nah kalau lu senggol gue bacok gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi balas dong, kamu gak bisa dong diperlakukan seperti itu gitu kan. Gak terima dong diperlakukan seperti itu. Kalau kamu baik sama aku ya aku baik sama kamu. Kalau kamu ngeselin ya jangan harap aku baik sama kamu gitu kan ya. Nah tapi firman Tuhan mengajarkan mengampuni. Firman Tuhan mengajarkan kita mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka. Contoh lagi cara-cara hidup, cara dunia gitu ya. Kepemimpinan. Nah, kalau seorang pemimpin itu layaknya pemimpin itu berkuasa, harus dilayani dong, harus dihormati gitu kan ya. Sementara firman Tuhan mengajarkan barang siapa ingin menjadi besar, ingin menjadi pemimpin, hendaklah ia melayani. Hendaklah ia menjadi pelayan gitu ya. Jadi kemudian cara-cara dunia apa lagi nih? Ya, cara dunia ada harga diri. Nah, nilai diri diukur dari prestasi, pujian, penampilan seseorang gitu ya. Nah, sementara harga diri kita itu adalah identitas kita di dalam Allah. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu ada beberapa contoh gitu ya, saudara ya. Kemudian apalagi? Mungkin dalam hal seksualitas mungkin ya. Seks bebas itu normal selama suka sama suka gitu ya. Nah sementara firman Tuhan mengajarkan hidup kudus. Firman Tuhan, cara gaya hidupnya Tuhan itu hendaklah kamu semua menghormati perkawinan. Artinya seks kudus itu hanya ada di dalam perkawinan. Jadi ada beberapa hal ini saudara ya, yang membedakan cara dunia dan caranya kerajaan Allah. Dan pastinya kita sudah sering kali mendengar gitu ya, cara beroperasinya kerajaan Allah itu adalah dengan KASIH, kasih ya saudara. Itu adalah cara beroperasinya kerajaan Allah. Tentunya kita ada di dunia ini saudara. Ada di dunia ini tentunya aturan dunia kita harus ikut. Aturan bangsa ini kita harus ikut. Seperti membayar pajak. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kamu pakai bayar, firman Tuhan mengajarkan harus bayar pajak gitu ya. Nah, sempat ada orang-orang yang ini mau menguji Yesus. Mereka bertanya, kalau raja kita itu Tuhan, kalau Yesus adalah raja, kita perlu nggak bayar pajak kepada kaisar? Mereka tanya gitu. Terus Yesus bilang, coba kasih aku koin di sini, koin. Nah, gambarnya siapa yang ada di koin ini? Mereka bilang gambarnya kaisar. Nah, koin ini gambar kaisar, berarti kamu harus bayar pajak kepada kaisar. Tentu kita harus taat ya, hukum-hukum dunia. Taat aturan lalu lintas, kita harus taat gitu. Hanya gaya hidup kita yang berbeda, saudara. Jadi bukan karena kita bukan dari dunia, bukan dari dunia, tapi kita adalah warga kerajaan Allah. Sulit nggak saudara? Gimana gampangnya? Kita di dunia, tapi kita harus cara hidup kita seperti sesungguhnya kita, yaitu dari kerajaan Allah. Nah, sulit nggak saudara? Ada yang mau jawab? Gampang? Sulit? Aku dengar ada yang ngomong sulit gitu ya, tapi aku belum dengar yang ngomong gampang sih. Nah, sulit iya gitu ya, tapi kita tahu pengharapan kita apa, reward kita apa, rumah kita sesungguhnya di surga. Amin saudara. Jadi memang sulit, tapi itulah panggilan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita cuman Kristen, habis itu kita terus hidup dengan gaya hidup dunia, nggak ada bedanya kita dengan dunia, nggak bisalah kita menjadi saksi. Benar ya saudara? Apa bedanya kamu sama saya? Kamu tetap suka nipu, kamu tetap juga korupsi, kamu tetap juga bohong sana, bohong sini. Jadi apa bedanya kamu sama saya? Dia nggak melihat ada sesuatu yang beda, nggak melihat adanya pengharapan dari kita, gitu, saudara. Sehingga ya nama Tuhan nggak dipermuliakan, gitu ya. Padahal kita dipanggil untuk pergi memberitakan Injil. Kalau semua orang kayak gitu,
kita nggak bakal jadi Kristen hari ini, saudara ya. Nggak bakal itu firman Tuhan diturunkan, disebarkan sampai ke kita di sini sekarang. Dan kita tahu banyak sekali orang-orang yang mereka memberitakan firman Tuhan. Kita tahu bagaimana kadang-kadang mereka jadi korban, jadi martir gitu ya. Mereka harus dibunuh, kita tahu yang sebagian di Alkitab kita tahu para rasul bahwa akhir hidup mereka mati sebagai martir. Dan juga mungkin banyak ya yang kita nggak tahu, pendahulu-pendahulu kita yang juga karena mereka memberitakan Injil mereka mengalami banyak sekali penganiayaan. Salah satu yang saya tahu itu adalah ada seorang misionaris ya, yang sekarang masih hidup, misionaris ini. Dan dia dipanggil, dia memang orang tuanya, dari mulai orang tuanya masih hidup, itu orang tuanya sudah dipanggil untuk melayani di Papua, gitu ya saudara ya. Di Papua lah dia boyonglah keluarganya, istri dan anak-anaknya ke Papua. Di Papua tuh banyak sekali kebudayaan aneh-aneh, gitu ya saudara ya. Dan mereka ada yang kalau anak kembar salah satunya harus dibunuh, itu ada. Terus nanti anak perempuan usia kelas 5 atau 6 SD itu sudah harus dijual gitu ya untuk dinikahkan. Itu banyak yang aneh-aneh di situ Papua. Misionaris ini dulu ayahnya bahkan pada saat ke sana pernah dibunuh gitu oleh orang-orang pedalaman Papua. Tapi ya bersyukur ya Tuhan kasih-kasihnya ya, Tuhan tetap panggil dia dan dia taat. Dia sampai sekarang jadi misionaris lagi, lanjutin papanya, pelayanan papanya di tempat yang sama gitu. Dan bersyukur masyarakat saat ini sudah menerima gitu ya. Itu yang kalau saudara pernah dengar namanya John Wilson gitu ya. Nah ini masih ada di sana di Papua, keluarga anaknya gitu saudara. Dan hal-hal seperti itu, orang-orang yang memberikan hidupnya untuk memberitakan firman Tuhan, ya untuk benar-benar jalan sesuai firman Tuhan, kita akan mengalami penganiayaan, itu udah pasti gitu saudara ya. Nah jadi masih mau nggak saudara? Tapi jangan mau yang sebaliknya ya saudara ya, yang hidup Kristen cuma untuk diri sendiri, nggak mikirin orang, jangan saudara ya, nggak ada gunanya. Nah, namun semua itu Tuhan janjikan reward, Tuhan janjikan mahkota nanti di surga gitu ya saudara ya, bagi kita semua yang taat, bagi kita semua yang tekun gitu mengerjakan keselamatan kita. Hendaklah pengharapan itu saudara yang membakar hati kita supaya kita tetap tekun, tetap setia ikutin jalannya Tuhan meskipun di saat yang sulit. Amin saudara. Di Mazmur 73 boleh dibuka Mazmur 73. Di sini ada pengakuan daripada Asaf ya. Mazmur itu adalah salah satu kitab yang dikumpulkan sebagai kitab-kitab hikmat. Ada Amsal, ada Mazmur, Ratapan ya, dan ada beberapa kitab lain itu dikategorikan sebagai kitab hikmat. Jadi kalau namanya kitab hikmat itu udah pasti begitu saudara ya. Jalannya dunia ini itu seperti itu. Kalau Amsal bilang hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu bukan Amsal ya. Ada kitab Amsal pada saat ya banyak sekali kalau kita baca kitab Amsal itu mengandung hikmat gitu ya saudara. Dan hikmat itu sudah berjalan seperti itu di dunia saudara. Jadi kalau saudara bilang ini Amsal benar gak sih? Benar saudara ya. Saudara bisa lihat dari banyak kejadian sekitar saudara. Salah satunya yang saya ingat ya saat ini itu adalah kebohongan ditutupin sebesar apapun nanti akan diteriakkan di soto-soto rumah. Nah itu juga kita tahu ya, sesuatu kebohongan ditutupin pada suatu hari itu akan terbongkar juga. Itu salah satu. Nah Mazmur ini juga termasuk kitab hikmat saudara ya. Dan Mazmur 73 ini ditulis oleh Asaf. Sebagian Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Kita tahu Daud tuh disebut sebagai pemazmur.
Tapi sebagian ada juga dengan Asaf gitu ya menulisnya, dan ada juga yang lain. Nah, si Asaf ini dia di awal Mazmur ini dia mengeluh gitu. Dia bilang kok orang fasik tampak berjaya. Ini aja Ripka, PPT-nya aja deh. PPT. Mazmur 73. Gak apa-apa PPT-nya aja. Buka masing-masing aja ya saudara di Alkitab saudara, Mazmur 73. Nah, di Mazmur 73 ini si Asaf ini dia pertamanya dia bilang aku cemburu. Di ayat ketiga dia bilang gitu, aku cemburu kepada pembual-pembual katanya. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, PPT-nya aja Rika yang tadi ada mengenai Asaf. Dia bilang dia cemburu terhadap orang-orang fasik gitu ya. Mereka gak sakit, sehat tubuhnya, terus mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka gak kena tulah. Si Asaf lihatnya gitu ya, seperti orang lain. Mereka congkak, mereka melakukan kekerasan gitu ya. Dikatakan gitu, mereka membuka mulut melawan langit, tapi mereka baik-baik aja gitu ya. Nih mereka, kekayaan mereka terus bertambah gitu. Mereka memeras orang dan mereka membicarakannya dengan tinggi hati gitu. Dikatakan di si Asaf, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya gitu. Terus lidah mereka membual, dikatakan begitu. Bagaimana itu orang-orang fasik tuh mereka menambah harta benda, mereka kayaknya senang selamanya. Si Asaf cemburu, si Asaf ini dia bilang gitu. Tapi aku yang bukan orang fasik ya, dia dekat sama Tuhan, dia melayani Tuhan. Tapi aku sepanjang hari aku kena tulah katanya. Terus aku kena hukum setiap pagi, maksudnya dia kena masalah terus gitu ya. Nah, tapi aku nggak bisa ngomong membual seperti orang fasik itu, karena gimana ya, semua orang lihat aku pelayan Tuhan, dia bilang begitu ya, intinya seperti itulah. Kalau aku mengatakan itu, aku berkhianat dong terhadap anak-anakmu yang lain, si Asaf bilang begitu. Nah, tapi kalau aku lihat mereka, sakit mataku, gitu katanya gitu. Nah, tapi kemudian sampai suatu saat Tuhan membawa dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, dia bilang gitu ya di ayat ke-17. Dan di situ Tuhan kasih lihat kesudahan dari orang-orang fasik gitu ya. Orang fasik ini termasuk juga orang yang sudah ngerti kebenaran, tapi mereka nggak peduli. Mereka menganggap enteng kebenaran yang Tuhan itu. Mereka hidup seenak-enaknya. Itu juga termasuk orang fasik ya. Dan di Tuhan kasih lihat ke dia, ke Asaf ini di ayat 18, sesungguhnya mereka itu kaki-kaki mereka ada di tempat-tempat yang licin. Sewaktu-waktu mereka akan tergelincir. Sebenarnya gitu ya. Sekejap mata mereka bisa lenyap, mereka bisa habis oleh kedahsyatannya Tuhan. Nah, terus si Asaf terbangun gitu ya, seolah Tuhan itu seperti tunjukin dia akhir daripada orang-orang fasik ini. Dan dia sadar gitu. Dan dia sadar gitu ya, dia terbangun, dia terjaga. Dan bahwa kesudahannya mereka tuh ternyata gak benar, gak bagus gitu ya, kalau mereka terus di dalam kefasikan mereka. Dan Asaf pun tersadar gitu. Tersadar bahwa yang dia miliki itu adalah Tuhan, harta yang sangat berharga gitu. Dia katakan di ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau Tuhan? Selain Engkau tak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dikatakan seperti itu. Dikatakan di ayat 28, tetapi aku suka dekat kepada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, akhirnya Asaf ini bertobat gitu ya. Akhirnya dia sadar gitu bahwa dibanding orang-orang fasik itu, dia memiliki harta yang paling besar, itu paling berharga yang di surga itu, yaitu Allah. Dan dia sadar akhirnya gitu ya. Dan jadi kita di sini kita sama-sama kita diingatkan saudara ya, bahwa harta kebahagiaan sejati itu sesungguhnya itu ada, kita sudah miliki, yaitu Allah sendiri.
pengharapan kita di dalam Tuhan gitu. Dan gak ada yang bisa sebanding dengan itu, saudara. Amin. Nothing compares to our treasure in heaven. Nah, seharusnya hal itu membuat kita semangat. Amin, saudara. Jadi kesulitan apapun yang kita alami di dunia ini, saat kita berusaha untuk ikutin Tuhan, untuk mengikuti kehendaknya, untuk taat sama Tuhan, itu harta yang terbesar menanti kita. Amin, saudara. Pengharapan kita ada di depan kita. Oke, shalom warga kerajaan. Shalom. Oke, identitas kita adalah warga kerajaan. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Amin, saudara. Itu berharga banget, saudara ya. Jauh, gak ada yang bisa membandingkan. Dan inilah yang mendorong kita bisa punya gaya hidup, bisa punya filosofi kerajaan Allah. Amin, saudara. Kebiasaan gaya hidup filosofi kita haruslah filosofi kerajaan Allah. Meskipun kita hidup di dunia ini. Nah, ini Asaf tadi ya. Next. Tujuannya, buat apa kita memiliki filosofi atau gaya hidup kerajaan Allah, saudara? Tujuannya apa? Yang pasti yang pertama itu adalah memindahkan banyak jiwa dari gelap kepada terang yang ajaib. Jadi penginjilan yang terbaik itu adalah dengan teladan. Amin, saudara. Kita banyak ngomong, masuk ke otak, orang ingat sebentar, habis itu lupa, hilang gitu ya. Tapi dengan kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah, orang lain, banyak orang akan melihat kita gitu. Pada saat kita kena masalah, orang dunia kena masalah, kita kena masalah. Tapi bagaimana respon kita? Apakah di dalam masalah itu kita ikut caranya Tuhan? Itulah yang dilihat oleh orang. Amin, saudara. Itulah yang akan memindahkan banyak jiwa dari gelap menjadi kepada terang yang ajaib. Dan kemudian tujuan dari kita memiliki gaya hidup atau filosofi kerajaan Allah itu adalah itu untuk kita juga, saudara, menemukan kebahagiaan atau sukacita sejati. Kita benar-benar akan sukacita, hidup kita benar-benar akan bahagia, itu kan yang dicari semua orang ya, saudara ya. Pada saat kita melakukan cara-caranya Tuhan. Di Roma 7, Paulus pernah berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, Roma 7 ayat 18 dan 19 ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, ini Paulus yang berkata, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu pun yang baik. Paulus mengakui, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi sesungguhnya di dalam diri manusia itu kehendak terdalam kita itu adalah sebenarnya melakukan yang baik, saudara. Melakukan yang Tuhan mau. Sebab apa? Tuhan sudah menaruh rohnya di dalam kita. Amin, saudara. Itu adalah kehendak terdalam kita. Dan kalau kita melakukan itu, disitulah ada sukacita yang sejati, saudara. Ayat 22 berkata, ketika kita taat, situ ada sukacita sejati. Paulus berkata, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Cuman Paulus mengakui, bukan yang aku mau yang aku lakukan, tapi yang jahat yang aku lakukan. Karena tubuh kita, tubuhnya Paulus, tubuhnya kita, naturnya itu adalah dosa. Di sini kita diingatkan, saudara ya, kalau saat ini kita gaya hidup kita bukan adalah gaya hidup dari surga kerajaan Allah, seperti sesungguhnya yang kita sebagai warga kerajaan Allah. Kalau belum, saudara ya, bukan berarti saudara terus putus asa, aku gak bisa. Enggak, saudara ya. Selama saudara diberi nafas sama Tuhan, Tuhan tuh selalu memanggil kita untuk kembali, untuk membenahi diri. Amin, saudara. Jadi bergantunglah sama Tuhan, mintalah kekuatan sama Tuhan, saudara. Tapi gak selama-lamanya kesempatan itu ada, saudara. Kalau kita tidak
bertobat tidak mengubah gaya hidup kita sesuai dengan identitas kita, ada waktunya habis gitu ya saudara buat kita. Pada saat kita mati gitu ya saudara ya, udah gak ada waktu lagi. Bagaimana saudara kita memiliki gaya hidup warga kerajaan Allah? Bagaimana? Di sini ada beberapa cara ya saudara ya. Tapi dengan Tuhan pasti ngingatin kita apa gitu ya, pasti. Nanti saudara kalau kita baca firman Tuhan, kita biarkan Roh Kudus menjamah kita, membuka mata hati kita, tanya Tuhan ini artinya apa, Tuhan akan bicara juga sama saudara. Ini yang saya bagi jadi 3 ya saudara. Yang pertama adalah hidup kudus, menjauhi dosa. Allah adalah kudus gitu ya. Kuduslah kamu di dalam seluruh hidupmu. Allah adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 berkata, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bicara ini Allah kudus gitu ya. Ini Allah yang berkata. Nah, ada salah satu quote ya, perkataan dari seorang hamba Tuhan tapi sekaligus juga politikus ya. Dia politikus tapi dia juga hamba Tuhan yang tadi disebutin oleh si Pak Gembala senior kita, Bapak Timotius Arifin, yaitu Charlie Kirk. Kalau saudara pernah dengar, dia barusan dibunuh tanggal 10 September ya, jadi masih fresh gitu ya si Charlie Kirk. Dia orangnya vokal banget menentang LGBT, menentang aborsi gitu ya. Dan dia vokal, dia sering adakan talk show di universitas-universitas karena dia percaya orang-orang muda itu, mahasiswa itu perlu untuk dia injili gitu ya. Karena mereka yang adalah pemimpin-pemimpin masa depan gitu. Dan juga salah satu hal yang konsisten dan terencana ya, orang ini terencana ya, menginjilnya itu terencana. Dia vokal gitu ya. Dia sudah dari tahun 2020, dia setiap hari dia ada live radio broadcast setiap hari selama 3 jam. Dan di radio broadcast itu dia bahas mengenai hal-hal yang sedang terjadi saat ini gitu ya, apapun, mengenai politik, mengenai sosial, apa dia bahas, dan semuanya dikaitkan dengan firman Tuhan gitu. Jadi dia cukup vokal. Banyak orang sebel sama dia, terutama orang-orang yang dari dunia ini gitu ya, warga dunia yang dari dunia. Banyak yang kesel sama dia sampai akhirnya dia kemarin sampai harus mati gitu ya. Nah, salah satu yang dia bilang adalah kita tuh sebagai anak Tuhan tuh harus hidup kudus gitu ya. Hendaklah kamu kudus gitu ya. Tapi dia bilang dunia ini membuatnya sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk seseorang itu hidup kudus. Dunia ini dengan segala godaan yang ada di dalamnya begitu. Dia bilang begitu. Itu salah satu yang dia bilang. Tadi saya tangkap pas suami saya lagi dengerin. Dia punya podcast atau show TikTok atau apa ya tadi yang kamu lagi dengar dari Instagram. Nah itu saya dengar, oh itu dia pernah ngomong gitu ya. Nah kemudian saya cari tahu mengenai orang ini. Tadinya saya nggak tahu gitu ya saudara ya. Cuman pas dia meninggal emang hebohnya berita sampai di sini. Nah sebelumnya saya belum pernah dengar mengenai orang ini. Nah jadi dia hal seperti itu dia broadcast gitu ya. Dia ngomong dengan lantang. Itu semacam penginjilan ya saudara ya. Dan akhirnya dia harus mati dengan cara yang gak enak itu ya. Dia ditembak di leher di sini dan untuk membungkam dia gitu ya. Dan yang menembak sih udah ketemu, udah ketahuan siapa, tapi yang masih diselidiki apa motif dan lain-lainnya. Jadi itulah saudara ya, kalau kita benar-benar melawan dunia, resikonya itu saudara ya. Nah, jadi kekudusan itu adalah sesuatu yang harus gitu ya saudara ya. Pada saat hidup kudus itu adalah gaya hidup warga kerajaan Allah. Kalau
saat ini saudara, kita belum kudus full gitu ya, gak apa-apa saudara. Dari apa yang Tuhan ingatkan untuk kita tinggalkan, saat kita mau melawan daging kita, menyalibkan daging kita dan taat sama Tuhan, ada rewardnya nanti. Amin saudara. Nah, kita tetap ingat pengharapan kita, harta kita yang tak ternilai itu yang ada di surga. Amin saudara. Supaya kita semangat untuk hidup kudus. Nah, kemudian gaya hidup dari warga kerajaan Allah yang berikutnya adalah mencari dahulu kerajaan Allah. Artinya prioritas yang benar. Matius 6 ayat 33 berkata, Matius 6 ayat 33 ya. Di situ kalau kita baca dari awal mengenai hal kekhawatiran. Janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang akan hendak kamu makan atau minum dan lain-lain. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang kamu mau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan bla bla bla. Kemudian Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di sini berbicara mengenai prioritas. Yang didahulukan yang mana gitu saudara ya? Yang didahulukan itu adalah kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah kerajaan Allah. Artinya carilah hal-hal yang kekal, yang kamu bakal invest. Apa yang kamu lakukan sekarang, investnya untuk kekekalan, bukan untuk invest supaya kamu bisa beli rumah baru. Bukan itu prioritasnya saudara ya. Tapi prioritasnya adalah cari hal-hal yang kekal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya berbicara mengenai apa? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Amin saudara. Nah, itu adalah gaya hidup dari warga kerajaan, yaitu prioritas yang benar. Yang lebih penting itu, kita perlu lebih khawatir kalau kita nggak benar-benar cari kebenaran Allah gitu ya, daripada kalau kita misalnya nggak makan atau kita nggak kaya gitu ya. Kita harus lebih khawatir mengenai kalau kita nggak benar-benar cari kerajaan Allah gitu saudara. Jadi prioritas hidup kita gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Itu yang pasti bahasanya kerajaan Allah itu adalah kasih. Amin saudara. Saling mengasihi. Yohanes 15, mari kita buka di Yohanes 15. Buka sendiri aja masing-masing. Ripka nggak usah buka, nggak apa-apa Ripka. Yohanes 15 Yohanes 15. Oke. Nah, Yohanes 15 dikatakan, Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu adalah gaya hidup kerajaan Allah. Mengasihi, ya saudara. Peduli itu juga bentuk mengasihi. Peduli terhadap saudaramu. Peduli pada pertumbuhan iman saudara kita. Saudara kita, sekitar kita, saudara ya, orang-orang di gereja, keluarga kita, teman-teman kita. Nah itu juga bentuk saling mengasihi. Jadi nggak bisa kita hanya mementingkan yang penting aku baik sendiri, gitu ya. Yang penting aku nggak berdosa, yang penting aku nggak ngerugiin orang, yang penting aku baik sama orang. Itu nggak cukup, saudara ya. Itu bukan kasih. Tapi dikatakan di sini perintahku saling mengasihi. Ini sebenarnya ayat ini juga satu ayat yang kalau kita baca benar-benar saudara, banyak sekali yang kita bisa belajar dari sini ya. Sebelumnya ayat 12 ini, sebelum ayat 12 ini ayat 10 kalau saudara baca ya masing-masing ya.
jikalau kamu menuruti perintahku, ini Yesus yang ngomong ya saudara ya, ditulis oleh Yohanes tapi Yesus yang ngomong. Jikalau kamu menuruti perintahku, kata Yesus, kamu akan tinggal dalam kasihku. Katanya Yesus gitu. Kalau kamu gak nurut perintah, berarti kamu gak tinggal dalam kasihku, katanya Yesus gitu ya. Kalau dibalik, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau kita mengikuti perintahnya Tuhan, sukacita kita akan penuh. Ya saudara, yang tadi kita sempat dengar ya, kebahagiaan sejati kita itu saat kita melakukan perintahnya Tuhan. Ya, dan perintahnya apa? Di ayat 12 tadi saudara, inilah perintahku, katanya Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintahnya gampang ya saudara, cuma sebaris itu. Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu next stepnya lagi saudara ya, saling mengasihi dulu aja. Seperti aku telah mengasihi kamu, ya contohnya mengasihinya seperti apa? Seperti Yesus, dengan kasih yang tanpa syarat, dengan kasih yang penuh pengorbanan gitu ya. Kalau kita mau belajar lebih dalam lagi. Jadi itulah gaya hidup kerajaan Allah. Dan karena itu saudara, 3 hal ini harus kita perlu menghidupinya tuh dengan sengaja saudara ya, dengan terencana gitu ya. Kita harus bikin strategi nih, nggak bisa kalau kita misalnya nggak bahasa ininya intensional gitu ya saudara ya. Jadi saudara harus merencanakan untuk hidup seperti itu. Nggak bisa saudara dengar, nggak ada planning, saudara keluar diterpalah oleh segala macam dunia terus lupa gitu ya. Itu susah saudara, bisa. Dan satu lagi, kita juga butuh teman kita untuk saling mengingatkan dan saling meneguhkan. Amin saudara. Kita butuh orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Aku fine aja kok sendiri gitu. Selama ini mungkin kita, tapi kita butuh satu dengan yang lain untuk mengingatkan kita. Jadi salah satu yang kita lakukan di Komsel saudara ya, saat ini ada program ini yang baru jalan sekali, habis itu udah kena konser, jadi kita belum ketemu lagi gitu ya. Nah di situ kita dibuat jadi kelompok-kelompok saudara, dan di situ tuh kita kelompoknya bukan cuman di Komsel doang, tapi kita ketemu sehari-hari, maksudnya ya dalam di WA group gitu ya. Nah itu pun di kelompok saya masih nggak terlalu jalan ya saudara ya. Sayanya udah lupa, sakit seminggu, udah tepar udah gitu ya, udah nggak ngurusin kelompok gitu kan ya. Kemudian Joyce ngingetin, tante renungan berikutnya mana gitu. Oh iya Joyce mengingatkan. Jadi kita mulai lagi gitu ya. Nah ini kita itu harus diajarin gitu ya saudara ya. Saya harus diajarin, harus diikutin dalam program ini, harus buat kelompok. Kalau nggak jalan gitu ya, nggak jalan saling mengasihinya, mengingatkan teman kita untuk baca Alkitab, untuk apa, nggak jalan gitu kalau nggak dibuat program ini. Program apa ini namanya, Pastor? MSK ya. Nah jadi itu upaya-upaya gitu ya yang dilakukan oleh gereja gitu ya, supaya kita tuh semua hidup gitu ya, saling mengasihi, saling mempedulikan yang lain gitu. Nah saat ini saudara, bila gaya hidup kita belum sesuai, mari kita perbaiki saudara ya. Bukan dengan kekuatan kita saudara, tapi bergantunglah kepada Tuhan, minta Tuhan tolong. Berharaplah pada pengharapan kita itu. Harta kita adalah harta yang paling berharga, ada di sorga. Beda sama orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Amin saudara. Itu harta itu yang harus kita pegang terus, dan itu yang harus menjadi penyemangat kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Harta kita bukan di dunia tapi di surga. Nah pada sore hari ini juga kita hendaklah iman kita dikuatkan, pengharapan kita akan kekekalan bersama Dia pun lebih lagi menyala di dalam kita. Dan
kita juga dibakar kembali hati kita ya untuk sungguh-sungguh tahu prioritas kita, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup kudus, hidup kita juga akan berarti karena kita menjalankan panggilan untuk hidup kudus, sehingga kita berbuah dan berdampak. Dan saya percaya ketika kita bergantung sama Tuhan, kita berdoa, kita berserah sama Tuhan, bilang, Tuhan aku gak sanggup, aku gak mampu, aku bolak-balik jatuh dalam hal ini, tolong aku Tuhan, mampukan aku Tuhan. Doa-doa yang seperti itu pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan mampukan, pasti ada solusi. Amin saudara. Tapi jangan kita udah enggak, kita tahu enggak, terus kita malah terpuruk, terus kita malah terhilang. Jangan sampai begitu saudara ya. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Everything will be okay. Oke? Saudara, asal berpegang pada Tuhan terus. Oke. Mari saya undang pemusik untuk maju ke depan.
sungguh bersuka cita. Kami sungguh dikuatkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau deklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.